Halo, selamat siang teman-teman. Ahartov Shalom Lam. Ya, ini teman-teman nih yang saya kemarin cerita nih. Toyota Great Corolla keluaran awal tahun 92 yang bikin saya galvok, warna putih, cerah, mulus. Si ori nih, sepertinya dirawat banget mobilnya. Ini yang pre-facelift ya. Kelihatan dari lampu belakangnya yang apa? Saya hafal lah pokoknya lampu belakangnya antara yang facelift sama yang bukan facelift, sama grillnya sama fiturnya dia masih ada spion lipat elektrik yang kemudian dilepas pada faceliftnya. Itu sayang banget sih. Ya karena rawan rusak dan nggak kepake juga pada waktu itu karena orang-orang masih familiar dengan pelipatan spion secara manual kala itu. Biawak, aduh ngeri loh, gua takut biawak. Racunnya itu, bisanya itu loh. Tuh, mana dia? Sono dia. Aduh, ngeri. Tuh, takut gua. Makanya gua jalan pelan-pelan nih. Biawak cuy. Bukan pawang biawak cuy. Ada satu jemaah Masjid Al-Karim, dia pawang spesialis reptil tuh. Jangan kan biawak ya, ular aja bisa dipawangin. Apalagi itu biawak. Nah, kejadian masalahnya beberapa waktu yang lalu ada ular ketangkap. Nah itu masuk ke got dia, biawak ya. Biawak komodo kalau kata Papa Zola di Boboiboy ya. Umur segini masih suka nonton kartun ya. Ya iyalah, nggak apa-apa. Emang kenapa kalau umur saya udah segini masih suka nonton Doraemon, SpongeBob, Boboiboy? Emang kenapa? Masih suka nonton Tom and Jerry? Kenapa? Ya kan? Iyalah, daripada nonton acara-acara yang nggak karu-karuan lah sekarang, acara TV. Ampun, nggak karu-karuan dah. Ya, yang orang bawa borgol pas live TV lah, yang inilah, yang itulah. Aduh, pokoknya cuma menang rame doang, cuma biar rame, biar banyak yang nonton itu acara. Padahal mah kualitasnya nggak bagus sih. Itulah teman-teman ya. Ada yang dikorbankan. Kalau mau memperbanyak kuantitas, maka kualitas yang dikorbankan. Kalau mau memprioritaskan kualitas, maka kuantitas yang dikorbankan. Makanya lihat deh, saya kan anak mobil ya. Lihat mobil yang tidak mass production, tidak mass produce, gitu loh. Gak usah kita bicara mobil-mobil yang yang super kayak dari brand-brand yang memang dari sononya udah super gitu loh. Dari mobil yang mainstream aja kayak Toyota ya, kan ada tuh mobil yang tidak mass produce kayak Toyota Century. Produksinya per ini dibatasi. Produksinya per bulan tuh dibatasi berapa unit, per tahun dibatasi berapa unit gitu, agar kualitas produksinya terjaga dan sekaligus mendiferensiate atau membedakan Toyota Century dengan mobil-mobil Toyota yang mass produce kayak depan saya, Alphard misalkan, kayak gitu. Itu bedanya teman-teman. Itu bedanya. Kalau mau mobil yang memang dari brand yang dari sononya udah memang brandnya adalah bukan brand yang mass production ya, memang mereka sangat menjaga kualitas produksinya, makanya dijatah per ini produksinya berapa gitu. Memang ada kuantitas, maka kualitas yang dikorbankan.
Kalau mau mengejar kualitas, maka kuantitas yang dikorbankan. Gitu sih. Makanya kenapa teman-teman ya, dulu sinetron TV Indonesia tuh masih banyak yang berkualitas ya, karena nggak stripping. Karena nggak stripping, ceritanya jelas dan kualitas produksinya oke. Lihat Sidul atau Tersanjung atau apa, Misteri Gunung Merapi, Angling Dharma, Tutur Tinular misalkan. Apal gue. Iya. Ya kan? Ya. Itu kan dulu berkualitas banget. Kalau sinetron sekarang amboy. Ya kan? Iya, karena ngejar stripping, ngejar harian. Ya makanya ceritanya di ngalor ngidul, muter-muter, biar episodenya banyak, biar banyak yang nonton. Beda dengan drama Korea atau dorama Jepang. Nah itu tuh Great Coraline yang tadi saya omongin. Masih mulus banget loh. Keluaran 92 atau 93. Tuh masih kental aura CBU. Itu memang itu CBU Jepang, teman-teman. Belum CKD. Yang facelift ya udah CKD. Jadi kepengen, Pak. Iyalah. Itu emang Corolla inceran saya dari dulu. Memang itu Corolla inceran saya dari dulu, Pak. Ya. Mesinnya dia 4 AFE 1600 cc twin cam 16 valve EFI, sama kayak Corolla twin cam atau Corolla E90 ya mesinnya. Nah bedanya Corolla twin cam tuh kan karbu 4 AF ya kan, bukan 4 AFE. Kalau Greco 4 AFE 1600 cc dia. Tenaganya dia sekitar 115 PS lah tenaganya. 115 PS dipadankan dengan transmisi manual 5 percepatan atau matic 4 percepatan dari Aisin gitu. Kalau tanya ada satu tombol kosong di panel AC, itu tombol apa, Pak? Itu tombol Eco mode. Itu tidak dibawa ke Indonesia karena belum familiar waktu itu. Tombol Eco mode gitu. Ya gitu. Jadi memang kalau mau mengejar kualitas ya harus korbanin kuantitas. Itu udah pakemnya begitu, teman-teman. Makanya lihat dulu mobil Mercedes itu sangat over engineered. Durabilitasnya prima banget dah. Ibaratkan kayak Toyota gitu mobil Mercy itu kan. Cuma semenjak itu Mercy menjadi mass produce luxury yang engineeringnya oke lah, masih oke, namanya juga German engineering, tapi bukan kayak Mercy yang dulu gitu loh. Nggak lagi pure Mercy. Sekarang Mercy itu ya niru beberapa mobil lain kayak Audi, kayak VW, kayak BMW kalau yang velo Jerman, kayak Porsche kalau yang mau yang velo Jerman ya. Udah nggak lagi pure Mercy gitu loh. Ya, jadi nggak apa-apa sih untuk niru yang baik dari ini, nggak apa-apa, ya kan. Tapi kan tetap orang melihat brand Mercy ya Mercy gitu loh. Apalagi saya yang sangat konservatif dan fanatik dengan Mercy, sehingga kalaupun mobilnya Mercy rasa BMW atau Mercy rasa VW atau Mercy rasa Audi, ya saya akan menganggap itu adalah sebuah Mercy. Tetap it is a Mercedes. Tetap itu adalah sebuah Mercy. Ya, a Mercedes will always be a Mercedes. Itu kalau saya. Jadi
nggak mengubah pandangan saya bahwa oh ini bukan lagi Mercedes, ini bukan Mercy gitu ya. Enggak teman-teman, bagi saya itu tetap sebuah Mercy gitu loh. Contoh aja misalkan Mercy E-Class yang baru, Mercy E-Class yang sekarang ya, Mercy E-Class mesinnya itu dipakai juga di Renault, Renault. Mesinnya dipakai juga di Renault ya, mesinnya dipakai di Renault ya. Tapi itu tetap sebuah Mercy E-Class. Bahkan beberapa Mercedes itu ada yang batch engineered dengan Renault atau Nissan, kayak Mercy Titan atau T-Class. Itu rebatch dari Renault Kangoo, ya kan? Batch engineered dari Renault Kangoo. Atau zaman dulu ada Mercy X-Class yang pickup, itu rebatch dari Nissan Navara, ya kan? Nissan Navara. Ya tapi itu ada tetap sebuah Mercy. Sekalipun Mercy rebatch Kijang Innova Zenix misalkan, ya kalau dia aliansi sama Toyota ya, kan? Itu adalah sebuah Mercy tetap. Buat saya tetap sebuah Mercy, tetap sebuah Mercedes. Bukan Mercedes yang bercita rasa macam itu kalau saya. Sama halnya kayak VW. VW kan di Transporter yang baru ini, T7 ini kan rebatch dari Ford Transit kan. Ford Transit Custom, ya kan? Iya, Ford Transit Custom. Ford Transit Custom yang generasi terbaru. Hampir semua plug itu, hampir semua plug itu dari Ford. Cuma VW ngebedain dari beberapa detail eksteriornya doang. Nah hampir semua plug itu dari Ford. Tapi bagi saya itu tetap sebuah VW, bukan VW yang bertubuhkan Ford atau Ford yang berbajukan VW. Yang terbaru nih, selain Ford Transit, sebelum Ford Transit dijadiin VW Transporter T7, ada VW Amarok pickup. Amarok itu kelasnya ini Hilux, Triton, D-Max dan kawan-kawannya ya. Navara juga masuk dalam itu. VW Amarok awalnya kan bikin sendiri. Tadi generasi kedua itu rebatch dari Ford Ranger T6 yang generasi terbaru. Rebatch dari Ford Ranger T6 generasi baru. Ya, yang versi Jeepnya adalah Ford Everest. Ya, Ford Everest generasi keempat. Gitu. Generasi keempat menurut versinya Ford ya. Nah, saya mau ngomong apa ya? Gini. Jadi, tapi bagi saya walaupun itu plug, itu Ford semua, mesinnya, chassis-nya, semuanya, semua dari Ford gitu ya. Tapi tetap aja ada sentuhan VW di dalam sebuah Amarok yang mengambil basis dari Ford Ranger itu. Jadi bukan Ford yang berbaju VW atau VW yang bertubuhkan Ford. Enggak, buat saya bukan itu. Gitu teman-teman. Sama halnya kayak beberapa mobil yang batch engineered lain. Kayak Toyota Supra yang baru deh. Supra A90 yang akan segera discontinue. Karena Toyota katanya sedang menyiapkan Supra yang baru, bikin sendiri ya. Oke lah, Toyota Supra yang ini kerjasama dengan BMW, pakai platformnya BMW, Clar namanya. Dan dia berkerabat dengan BMW Z4.
yang baru. Secara de facto dia adalah Z4 Coupe. Begitupun juga secara de jure. Ya, itu adalah sebuah suksesor dari Z4 Coupe. Taruhlah begitu, taruhlah. Ya. Ini. Taruhlah begitu. RT1. Taruhlah Supra yang baru adalah sebuah de facto suksesor dari BMW Z4 Coupe. Ya, karena platformnya sama kan. Platformnya sama. Cuma beda kode. Supra J29, BMW Z4 G29. Platformnya sama. Mesinnya juga sama. Tapi bagi saya itu adalah sebuah Supra. Bukan Supra rasa BMW atau BMW yang berkamuflase menjadi Toyota. Tetapi itu adalah sebuah Toyota Supra, dan berkat BMW Supra hidup lagi untuk yang kelima kalinya. Nah, mudah-mudahan berkenan di hati teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.